Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yus Manggung. Kali ini dalam mata pelajaran akuntansi untuk tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membagikan trik dasar memahami akuntansi. Jadi ada 4 langkah yang harus dihafalkan untuk bisa menguasai dasar akuntansi. 4 langkah tersebut apa saja? Tentunya tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Langkah pertama yang perlu diingat dari rumus dasar akuntansi adalah kita anggap saja sama dengan sebagai pembatas sisi kiri dan sisi kanan. Jadi sisi kiri adalah aset dan sisi kanan adalah penjumlahan utang dan modal. Dan yang perlu diingat, total sisi kiri dan total sisi kanan harus sama. Kemudian yang kedua, jika transaksi yang membuat sisi kiri bertambah, maka diberi label debit, sedangkan kalau membuat berkurang, maka diberi label kredit. Kemudian yang ketiga, jika transaksi yang membuat sisi kanan bertambah, maka diberi label kredit, sedangkan yang berkurang, maka diberi label debit. Gimana? Tidak susah kan? Dan jangan dibikin bingung. Pokoknya, cara mengingatnya adalah kiri sama dengan kanan, terus kiri sama dengan debit, dan kanan sama dengan kredit. Kemudian langkah yang kedua adalah akun dasar yang harus diingat atau dihafalkan. Di antaranya adalah harta. Nah, di dalam harta ini atau di dalam akun ini yang harus dihafalkan adalah saldo normalnya. Contohnya seperti ini. Saya adalah seorang sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Secara peraturan atau saldo normalnya bahwa saya harus mengajar mata pelajaran ekonomi atau di debat. Tetapi saya juga bisa mengajar seni musik. Tetapi karena saya sarjana ekonomi dan aturannya atau saldo normalnya, berarti saya harus mengajar mata pelajaran ekonomi atau disilakan debat. Begitupun akun dasar yang harus dihafalkan. Dimana yang pertama adalah aset atau harta, saldo normalnya di debit. Kemudian jika berkurang dicatat di kredit. Nomor akun dari 100 sampai 199. Dimana pengertian dari harta adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam berbagai wujud dan tak berwujud. Kemudian yang kedua adalah hutang atau kewajiban atau liabilities, di mana saldo normalnya berada di kredit. Jika berkurang dicatat di debit. Nomor akun itu dari 210 sampai 299, di mana pengertian dari hutang adalah kewajiban yang harus dibayarkan dan dipenuhi kepada pihak lain yang telah disetujui bersama dengan dasar yang kuat hitam di atas putih. Kemudian yang ketiga adalah modal atau ekuitas, di mana saldo normalnya berada di kredit. Jika berkurang dicatat di debit. Nomor akun dari 310 sampai 399, di mana pengertian dari modal adalah kewajiban perusahaan terhadap pemilik perusahaan baik dalam bentuk uang yang digunakan dalam proses usaha untuk mencapai tujuan perusahaan mendapatkan keuntungan. Kemudian yang keempat adalah pendapatan atau salary, di mana saldo normalnya berada di kredit. Jika berkurang dicatat di debit. Nomor akun dari 410 sampai 499. Pengertian dari pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat dari kegiatan usahanya atau penjualan produk, barang maupun jasa. Contohnya adalah pendapatan sewa, penjualan barang. Kemudian yang kelima adalah beban atau biaya atau expense, merupakan saldo normalnya dicatat di debit. Jika berkurang dicatat di kredit. Nomor akun dari 510 sampai seterusnya atau sampai 599, di mana biaya adalah pengorbanan yang dilakukan untuk proses kegiatan usaha yang dinyatakan dengan satuan uang yang sudah terjadi. Contohnya adalah biaya listrik, biaya sewa, dan biaya penyusutan. Nah, rumus dasar dari akuntansi adalah harta atau aset sama dengan hutang atau kewajiban atau liabilities ditambah modal atau ekuitas. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus menghafalkan sisi kiri, yaitu aset atau harta,
Itu diantaranya yang termasuk ke dalam kelompok aset atau harta itu diantaranya adalah kas, piutang, persediaan suku cadang, biaya sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, tanah, dan aset. Kemudian di sisi kanan itu ada hutang dan modal. Nah, yang termasuk ke dalam kelompok hutang apa saja? Yaitu diantaranya hutang usaha, hutang bunga, dan hutang bank. Kemudian yang termasuk dalam kelompok modal apa saja? Yaitu ada modal sendiri dan preferred. Kemudian di kelompok pendapatan itu ada pendapatan jasa. Kemudian di kelompok biaya itu ada biaya perbaikan televisi, biaya sewa, kemudian biaya penyusutan, peralatan, dan biaya bunga. Semua ini setiap perusahaan itu berbeda-beda, tapi setidaknya kita mempunyai gambaran tentang hal ini. Kemudian langkah yang keempat. Nah, dalam modal itu terdapat akun preferred, yaitu pengambilan aset pribadi oleh pemilik perusahaan. Kalau dilihat saldo normalnya seharusnya berada di akun beban atau biaya. Berarti bertambah di debit, namun letaknya di akun modal. Kenapa? Karena preferred tidak berkaitan dengan pengeluaran perusahaan, namun sebagai pemakaian pribadi, sehingga letaknya itu di modal. Contoh soal, ternyata pemilik membutuhkan dana segar untuk kebutuhan sehari-hari. Dia pun menarik dana dari CV Rockstar sebesar 10 juta. Nah, kasus atau contoh soal ini dicatat sebagai preferred karena pemilik modal atau pemilik perusahaan mengambil modalnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian langkah yang keempat adalah kita harus tahu dulu tentang siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi ini mencakup 3 kelompok tahapan, yaitu yang pertama tahap pencatatan dan penggolongan, kedua tahap pembuatan ikhtisar laporan keuangan, kemudian yang ketiga adalah tahap pembuatan dan penyajian laporan keuangan. Nah, di sini dapat kita lihat siklus akuntansi, di mana diagram ketika kita memperoleh kasus transaksi itu kita buat pertama adalah jurnal dahulu, kemudian dibuat ke buku besar, kemudian dibuat ke neraca saldo, nanti dibuat lagi ke jurnal penyesuaian, lalu kita buat laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca. Nah, itulah 4 langkah untuk bisa memahami dan menguasai akuntansi. Semoga bermanfaat.